내 듣는 걸음걸음이 다시 두려워질 때마다 Dream like 내 꿈을 꾸죠. 힘들 때면 내 눈을 감고 꿈이 이루어지는 그 순간을 계속 떠올리며 일어나죠. Fly 나는 믿어요. 언젠간 난 저 하늘 위로 날개를 펴고 누구보다도 자유롭게 높이 날아오를 거예요. 넘어진 날 일으켜줄 용기가 필요하죠. 먼지를 털고 다시 일어나 또 한 번 뛰어갈 용기가 다시 한번 나를 믿고 나의 운명을 믿고 모든 걸 걸고 내 키보다 높은 벽을 뛰어넘을 거예요. Dream like 내 꿈을 꾸죠. 꿈을 꾸면 내 눈을 감고 꿈이 이루어지는 그 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Polian. Saya asli dari Bandung. Saya kegiatan sehari-hari saya bekerja di PT Mulia Boga Raya. Saya kuliah di IGMI Rizkina, tercatat sebagai mahasiswa komputer akuntansi. Di sini saya membuat video dalam rangka untuk memenuhi tugas dari Bapak Guntur, mata kuliah pengantar teknologi informasi. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah memori internal dan definisi mengenai memori internal itu sendiri. Dan yang pertama, perkembangan teknologi memori internal. Komputer dapat dilihat dari jenis-jenis berdasarkan pengelompokannya. Ada dua jenis pengelompokan memori. Yang pertama yaitu first level L1 cache dan yang kedua adalah second level L2 cache. Memori yang ketiga ada memori modul dan ada juga pengelompokan internal memori yang kedua yaitu RAM random access memory dan ROM read only memory. Dan saya akan menjelaskan yang pertama, first level L1 cache merupakan memori yang terletak paling dekat dengan prosesor, lebih spesifik dekat dengan blok CPU atau control unit. Penempatan cache di prosesor dikembangkan sejak PC 1486. Pada tingkatan ini, memorinya memiliki tingkatan paling kecil yaitu 16 KB, tapi memiliki kecepatan akses dalam hitungan nanodetik atau sepermiliar detik. Data yang berada di memori ini adalah data yang paling penting dan paling sering diakses. Biasanya data di sini merupakan data yang telah diatur oleh OS menjadi data prioritas tertinggi atau high priority. Yang kedua ada second level L2 cache. Memori ini terletak di motherboard atau specific cost cache on a stick, akan tetapi juga ada yang terintegrasi langsung dengan motherboard atau juga ada yang terintegrasi dengan prosesor modul. L2 cache ini kapasitasnya lebih besar daripada L1 cache. Ukuran berkisar antara 256 KB sampai dengan 22 MB. Biasanya L2 cache yang lebih besar diperlukan di motherboard untuk server. Kecepatan aksesnya sekitar 10 ns. Dan yang ketiga ada memori modul. Memori modul ini memiliki kapasitas antara 4 MB sampai dengan 512 MB. Kecepatan aksesnya berbeda-beda, ada yang berkecepatan 60 ns, 60 ns, atau 66 MHz sama dengan 15 ns, 100 MHz sama dengan 10 ns, dan sekarang telah dikembangkan PC 133 MHz sama dengan 7,5 ns. Memori modul dikelompokkan menjadi dua, yaitu Single Inline Memory Module atau SIMM. Single pada SIMM ini dimaksudkan dalam penomoran pin dilihat dari fisiknya pin dan pin yang berada tepat di baliknya memiliki nomor yang sama. Artinya, kedua pin itu sequence proses yang sama. SIMM yang pertama kali dibuat pada modul 8 bit untuk penyelarasan lebar dari data dari prosesor itu sendiri. SIMM generasi pertama ini digunakan pada PC generasi sebelumnya. Dual Inline Memory Module (DIMM). Dual di sini berarti kedua sisi dari penampakan fisik menunjukkan bahwa dua buah sisi menjalankan sekuens proses masing-masing namun masih mendukung satu proses utama yang sama. Meskipun
Prosesor 64 bit terlalu jarang untuk kalangan PC. Memori telah mengembangkan jalannya terlebih dahulu. DMM sekarang ini telah memiliki lebar data 64 bit. Dan yang kedua ada RAM, Random Access Memory. RAM ditemukan oleh Robert Dennett dan diproduksi oleh Intel secara besar-besaran pada tahun 1968. Jauh sebelum PC ditemukan oleh IBM, tahun 1981, pada awal diciptakan RAM membutuhkan tegangan 5 volt untuk dapat berjalan pada frekuensi 4,77 MHz. Dengan akses time sekitar 200 ns, karakteristik dari Random Access Memory adalah dalam pengaksesan data yang tersimpan dan dalam memori dilakukan secara acak atau random, bukan secara terturut atau sequential. Hal ini berarti untuk mengakses elemen memori yang tersimpan di maupun akan diakses dalam waktu yang sama. Baik teman-teman, setelah tadi kita membahas mengenai RAM, Random Access Memory, sekarang saya akan membahas mengenai ROM atau Read Only Memory, di mana karakter kelompok memori sesuai dengan namanya. Data yang ada dalam ROM adalah data yang telah dimasukkan oleh pembuatnya. Data yang telah terkandung di dalamnya tidak dapat diubah-ubah lagi melalui proses normal, hanya dapat dibaca saja. Ada bagian data di ROM ini dipergunakan untuk identitas dari komputer itu sendiri. Hal ini tersimpan dalam BIOS. Ada juga data yang terkandung dalam modul yang merupakan data yang diakses pertama kali ketika komputer dinyalakan. Urutan-urutan dari data yang terkandung dalam modul ketika pertama kali komputer dinyalakan diberi nama bootstrap. Yang mana dalam proses bootstrap ini dilakukan beberapa instruksi seperti memeriksa ALU, CPU, bus, pendukung dari motherboard dan prosesor, memeriksa BIOS utama, BIOS kartu grafik, memeriksa keadaan memori modul, memeriksa keberadaan secondary storage yang berupa floppy disk, hard disk maupun CD ROM drive, kemudian memiliki daerah MBR dari media penyimpanan yang ditunjuk oleh BIOS. Teman-teman, tadi kita sudah melihat mengenai perkembangan memori internal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi memori internal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini, yang disimpan dalam memori utama dapat berupa data atau program. Fungsi dari memori utama sendiri adalah yang pertama, menyimpan data yang berasal dari piranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses. Yang kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke piranti keluaran menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masukan atau dari piranti pengingat sekunder. Setelah tadi saya jelaskan mengenai Read Only Memory atau ROM, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari ROM yang berada dan terpasang pada komputer. Yang pertama ada PROM atau Programmable Read Only Memory. Jika isi ROM ditentukan oleh vendor, PROM dijual dalam keadaan kosong dan kemudian dapat diisi dengan program oleh pemakai. Setelah diisi dengan program, isi PROM tak bisa dihapus. EPROM atau Erasable Programmable Read Only Memory. Di sini adalah jenis ROM yang kedua. Berbeda dengan PROM, isi EPROM dapat dihapus setelah diprogram. Penghapusan dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Dan yang ketiga ada EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Salah satu jenis EEPROM adalah flash memory. Flash memory biasanya digunakan pada kamera digital atau konsol video game dan chip BIOS. Dan selanjutnya mengenai RAM, ada beberapa jenis RAM, yaitu yang pertama ada DDR to RAM, ada DD3, DDR3RAM. Yang pertama ada DRAM atau Dynamic Random Access Memory.
Jenis RAM yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Data yang terkandung di dalamnya harus terrefresh secara berkala oleh CPU agar tidak hilang. Hal ini membuatnya sangat dinamis dibandingkan dengan memori lainnya. Dalam strukturnya, DRAM hanya memerlukan satu transistor dan kapasitor per bit, sehingga memiliki kepadatan sangat tinggi. Yang kedua, SRAM (Static Random Access Memory). Pada SRAM tidak menggunakan kapasitor. Hal ini mengakibatkan SRAM tidak perlu lagi disegarkan secara berkala seperti halnya dengan DRAM. Ini juga sekaligus membuatnya memiliki kecepatan lebih tinggi, dan DRAM berdasarkan fungsinya sebagai menjadi asinkronus dan sinkronus. Dan yang ketiga ada EDO-RAM, Extended Data Out Random Access Memory, jenis RAM yang dapat menyimpan dan mengambil isi memori secara bersamaan sehingga kecepatan baca tulisnya pun menjadi lebih cepat. Umumnya digunakan pada PC terdahulu sebagai pengganti fast patch memory FPM. Maksudnya fast patch memory RAM seperti FPM, DRAM, EDO-RAM memiliki kecepatan maksimal 50 MHz. EDO-RAM juga harus membutuhkan L2 charge untuk membuat semuanya berjalan dengan cepat. Namun jika user tidak memilikinya, maka EDO-RAM akan berjalan jauh lebih lambat. Yang keempat ada FPM RAM, Fast Patch Mode DRAM. Model DRAM paling lama. Masalah yang sering muncul dari FPM DRAM adalah kecepatan transfernya yang lambat, yakni maksimum 50 MHz. Yang kelima, jenis RAM ada SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory, atau SDRAM. Ini merupakan tipe baru dari DRAM. SDRAM mulai berjalan dengan kecepatan transfer 66 MHz, sementara mode halaman DRAM dan EDO-RAM yang lebih lama akan berjalan di maksimal 50 MHz. Untuk mempercepat kinerja prosesor, maka RAM generasi baru seperti DDR dan RDRAM biasanya dapat mendukung performa yang lebih baik. DDR (Double Data Rate) SDRAM. DDR pada dasarnya memiliki kecepatan transfer 2 kali lipat daripada SDRAM. DDR akan beroperasi di 333 MHz dengan pengoperasian sebenarnya 166 MHz. DDR RAM juga compatible dengan SDRAM secara fisik, namun menggunakan bus paralel yang sama, sehingga membuat implementasi lebih mudah dibandingkan RDRAM yang merupakan teknologi berbeda. Yang keenam, ada RDRAM, Rambus Dynamic Random Access Memory, salah satu tipe dari RAM dinamis sinkron yang diproduksi oleh Rambus Corporation menggunakan bus speed sebesar 800 MHz, tetapi memiliki jalur data yang sempit yaitu 8 bit. RDRAM memiliki memori controller yang canggih sehingga tidak semua motherboard bisa mendukungnya. Contoh produk yang memakai adalah 3DFX versi seri Voodoo 4. RDRAM merupakan teknologi memori serial yang datang dengan 3 pilihan, yakni PC600, PC700, dan PC800. PC800 RDRAM didesain dengan double maksimum kecepatan transfer daripada PC100 RDRAM, namun memiliki latensi tinggi. RDRAM memiliki multi-channel seperti pada motherboard Pentium 4 yang dapat menawarkan fungsi memori paling bagus, terutama ketika dipasangkan dengan memori PC1066 RDRAM. Di sini saya, selain tadi ada memori internal, sekedar tambahan saja, saya akan menjelaskan mengenai memori eksternal. Memori eksternal adalah memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Dengan kata lain, memori ini termasuk perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Di luar memori utama, contoh hard disk, flash disk, dan floppy disk. Pada dasarnya, konsep dasar memori eksternal dalam menyimpan data bersifat tetap atau non-volatile, baik pada saat komputer aktif ataupun tidak. Memori eksternal mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM, yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Ada pun jenis-jenis memori eksternal berdasarkan karakteristik bahan. Ada push card atau kartu berlubang, ada magnetic disk, ada optical disk, atau magnetic tape. Dan yang kedua, berdasarkan jenis akses data, ada DASD atau Direct Access Storage Device mempunyai akses langsung terhadap data.
Contohnya magnetic fluid disk, hard disk, atau removable hard disk, chip disk, flash disk, optical disk, dan lain-lain. Ya, sekiranya sampai di situ saja teman-teman pembahasan dari saya mengenai sejarah memori internal dan definisi memori internal dan sebagai tambahan memori eksternal tadi. Jika ada salah-salah kata, saya mengucapkan mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap proses pembelajaran. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau penyampaian yang kurang dimengerti, mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 마셔야 될 것 같아. 비가 떨어지니까 나도 떨어질 것 같아. 뭐 네가 뭐 보고 싶다거나 그런 건 아니야. 단면이 네가 가진 시간이 좀 날카로울 뿐. 네가 참 좋아했어. 넌 이런 날이면 아직 너무 생생한 기억을 꺼내놓고 추억이 남도체 일부러 발을 찌르려 발 벗어나려고 밟아도 쫓아지지 않아. 이제 너를 다 지워놨지만 모두 다 비워